Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam, pembahasan tentang materi bukti beriman. Bukti beriman itu ada beberapa. Yang pertama, memenuhi janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, memelihara lisan. Yang keempat, menutup. Pada materi yang pertama, yaitu memenuhi janji. Padanan kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad, akidah, atau akad nikah. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang beriman atau tidak. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Yang kedua yaitu jenis-jenis janji. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji kepada sesama manusia. Baiklah, kita melangkah pada materi janji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ahaza rabbuka min baini adama min suriyati wa ashhaduhum ala anfusahum birabbikum qalu bal syahidana an taqulu yaumal qiyamati in kana an hadza ghafilun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, bukanlah aku Tuhanmu. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia saat berada dalam ruh rahim sudah menyampaikan janji setia untuk bertauhid, menjalani hidup di dunia yang didasari oleh fitrah. Karena fitrah itu sebenarnya ada pada jati diri manusia. Yang kedua yaitu janji kepada manusia. Janji kepada manusia adalah janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Melalui janji itulah reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Sekali atau berapa kali janji tidak ditepati, tanggung sendiri akibatnya. Sulit sekali menumbuhkan kepercayaan jika orang atau pihak lain sudah pernah dicederai atau dilukai akibat janji yang tidak ditepati. Kemudian manfaat memenuhi janji. Ya, manfaat memenuhi janji yang pertama yaitu mendapatkan predikat sebagai muttaqin dan menjadi sebab tergapainya sifat muttaqin. Quran surat Al-Imran ayat 76. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan dan ketentraman serta adanya konflik dan perselisihan. Kemudian menghindari pertumpahan darah dan terjaga dan mengambil hak orang lain baik dari pihak muslim atau non-muslim. Yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam syurga sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 40 dan Quran surat Al-Maidah ayat 12. Kita melangkah pada materi yang kedua yaitu mensyukuri nikmat. Di sini kita ketahui syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan kata dari syukur adalah kufur yang berarti menutup dan menyembunyikan. Adapun nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan dan kesenangan yang diberikan manusia baik berupa rezeki, harta, keluarga maupun yang lain. Mensyukuri nikmat adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan
tujuan, dan nikmat yang diberikan. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang perwujudan syukur, di mana kita ketahui pribadi yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Dilanjutkan dengan lisan yang mengucapkan syukur, misalnya banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian nikmat tersebut diwujudkan dengan fungsi anggota tubuhnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali membagi syukur menjadi 3 bagian, yaitu ilmu hal atau keadaan, amal atau perbuatan, di mana kita ketahui ilmu yang menyadari bahwa segala nikmat diterima semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya yang menyatakan kegembiraan, selanjutnya amal yang membawa kita pada kebaikan. Yang berikutnya keuntungan orang beriman. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa keuntungan dari orang beriman, yaitu jauh lebih produktif, lebih bahagia dan optimis, dan yang terakhir manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Lanjut yang ketiga yaitu memelihara, bukti beriman yang ketiga yaitu memelihara lisan. Penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai yang mencapai ribuan, bahkan jutaan. Sebaliknya, jika lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan yang tersamai di lubuk jiwa untuk satuan puluhan ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat manusia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aulismu. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara baik, atau jika tidak mampu. Lanjut ke pelajaran berikutnya yaitu fitnah, ghibah, dan buhtan. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal, di antaranya ada fitnah, ghibah, buhtan yang menjerumuskan diri sendiri ke jalan yang sesat. Selanjutnya, fitnah. Dalam Al-Quran, fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti siksa akhirat. Sedangkan fitnah berdasarkan KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Yang berikutnya yaitu tentang ghibah dan buhtan. Ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya. Jika yang dibicarakan itu keburukan orang yang disebut tidak disandang oleh yang bersangkutan, itulah sehingga disebut dengan kata buhtan atau kebohongan besar. Sebagaimana riwayat Muslim menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna ma ibatun, qala Allahu wa rasuluhu a'lamu, qala sikra ahqa bima ya'radu, qila afara'aitihi in kana fiha ahyi ma uqulu, qala inna kana fihi ma yaquluna faqadda atabtahu wa inna lam yakunu fihi faqad bahatahu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Selanjutnya, petunjuk menjaga lisan. Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan lupa berbicara yang berlebihan. Jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Yang ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Yang keempat, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing.
Yang kelima, jangan berkata kasar, jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Yang keenam, jangan mengadu domba dan jangan juga pula mudah marah-marah. Yang tujuh, jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun serta jauhi yang sifatnya bantahan-bantahan. Yang keempat yaitu menutup aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga yang bermakna kiasan yaitu arang di muka. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka, maka siapapun jika mengetahui aib maka hendaklah menutupi dan menyimpang rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebar oleh khalayak ramai. Tidak ada satupun manusia yang ingin aibnya dibuka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Disebabkan sifatnya rahasia, biasanya hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan atau hanya beberapa orang-orang tertentu. Selanjutnya, macam-macam aib. Ya, macam-macam aib itu yang pertama ada aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul, misalnya cacat barang pada barang perdagangan. Yang kedua, aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan secara betul-betul. Ya, selanjutnya kita membahas tentang aib dan medsos. Ya, di antara penyalahgunaan teknologi adalah orang yang begitu mudah membuka aib orang lain. Saat ini orang yang begitu mudah tumbang nama baik dan martabatnya dari penyalahgunaan media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, Telegram, blog, maupun yang lain-lain. Di mana kita ketahui aib itu harus ditutupi. Jangan mudah menggerakkan jari kita yang dikaitkan dengan medsos. Teliti dan selektiflah dalam menerima informasi. Jika itu benar, share, dan sebaliknya, jika tidak benar, maka jangan di-share. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man satara ala muslim satarahullahu fid dunya wal akhiratu. Artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Hadis riwayat Muslim. Ya, demikianlah materi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.